Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita sudah berkumpul di ruang ini dan juga ruang Google Meet yang sudah kita buka untuk webinar karena pelaksanaan IHT berbarengan dengan dilaksanakan secara hibrid sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruang ini bergabung dengan ruang virtual. Mohon izin Bapak Kepala SMP Negeri 231 Jakarta, yang terhormat Ibu Retno Listianti selaku narasumber kegiatan hari ini yang kita mengusung tema adalah pencegahan perilaku bullying dengan pembelajaran terdiferensiasi. Berat banget ini temanya Bu, insya Allah teman-teman ini ingin belajar banyak dari Ibu. Untuk kegiatan ini pertama Bapak Ibu, kami atas nama komunitas belajar tugas cerdas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semua dari SMP Negeri 231 Jakarta yang telah hadir bersama di ruang ini, juga Bapak Ibu dari sekolah komunitas, ada 3 sekolah komunitas yang ada di sekitar SMP 231 Jakarta, juga Bapak Ibu guru yang berada di ruang Google Meet yang sudah bersama dengan kita semua untuk mengikuti kegiatan webinar tentang pencegahan perilaku bullying dan pembelajaran terdiferensiasi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa bersama-sama menimba ilmu di tengah hari yang panas terik ini. Mudah-mudahan niat baik kita semua karena ingin merubah apa yang masih kurang-kurang dari diri kita dalam rangka melayani anak didik kita semua bisa dinilai sebagai ibadah dan berdampak pada anak didik kita di masa yang akan datang. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman terang benderang. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara kegiatan in-house training pembelajaran yang berdiferensiasi kepada siswa. Kalau di dalam webinar yang kita angkat dan kita usung mengangkat tema pencegahan perilaku bullying dengan pembelajaran terdiferensiasi. Adapun susunan acaranya adalah yang pertama pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan Kepala SMP Negeri 231 Jakarta. Yang keempat paparan dari narasumber yang sudah hadir membersamai kita. Yang kelima tanya jawab dan keenam penutup. Baiklah, marilah sama-sama kita buka kegiatan hari ini dengan membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
aku berdiri jadi padu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia satu. Tanahku firman ibu, bangsaku rakyatku semuanya. Jiwanya selalulah karyanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih karena telah mengawali kegiatan ini dengan membawa semangat nasionalisme di dalam diri kita semua. Selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita dengarkan arahan dan sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 231 Jakarta, Bapak Priyono SPD, selaku pembina komunitas belajar tugas cerdas. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil serta staf kepala sekolah, kawan-kawan Dewan Guru dan tenaga pendidikan SMP Negeri 231 Jakarta, kawan-kawan dari sekolah komunitas yang hari ini berkenan hadir dari SMP Plus Al-Fudula, mudah-mudahan dari SMP Islam Nur Sifa dan SMP Tugu Bakti segera hadir. Yang sama-sama kita hormati dan memuliakan narasumber kita pada siang hari ini, Bunda Destianti. Selamat datang di sekolah kami di SMP Negeri 231 Jakarta. Mungkin ini pertama kali ya. Kami sampaikan bahwasanya SMP Negeri 231 Jakarta ini memiliki 27 ronde. Jadi SMP yang paling besar di wilayah Jawa. Jumlah muridnya ada 963. Kemudian Dewan Gurunya ada 46, Tekniknya ada 15. Terkait dengan prestasi non akademik, sekolah kita tidak dilakukan lagi. Senin kemarin setelah upacara ada penyerahan beberapa kejuaraan, juara 1 baik itu putra dan putri voli di SMA Sejahtera Cup. Kemudian ada FLS 2N kemarin juara 2 solo vokal ya. Dan ketika pelaksanaan MTQ Lebaran Ramadan Ceria juara 2 atas nama Asmi MTQ Putra, dan yang terakhir kemarin juara 1 untuk Ayuni Ansor. Tapi untuk yang prestasi akademik memang kami sedang merintis itu bersama timnya Bu Seni, Bu Sri. Alhamdulillah mulai tahun lalu kita berhasil pecah telur, satu siswa kita itu diterima di SMA Gusti Tamrin, dan tahun ini ada peningkatan, ada 2 siswa yang diterima. Baik, Bapak sekalian, hari ini kita akan mengikuti IHT yang akan disampaikan pemateri oleh
Bu Darno, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar dengan beliau. Mohon diikuti dengan tertib dan insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan akan berguna nanti untuk pelayanan pendidikan buat anak-anak kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala SMP Negeri 231 Jakarta yang sudah mengawali dengan memperkenalkan profil SMP Negeri 231 Jakarta. Sebelum kita lanjutkan, saya mau berpantun nih Bapak Ibu. Tolong kasih cakep ya Bu Ibu ya. Maka belum. Makan tomat di sambar ngengat. Bapak Ibu guru hebat harus tetap semangat. Ya. Hari ini kita mau belajar nih sama pakarnya bullying. Bapak Ibu satu lagi, siang-siang atau sore-sore, ini menjelang sore. Siang-siang menjelang sore, enaknya makan roti. Roti dicampur kopi ya, terasa enak di dalam hati. Mari kita bereksplorasi, tanyakan nanti apa yang belum dimengerti. Oke. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut isi materinya, karena nanti mungkin Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan, maka sebelumnya yuk kita saksikan bersama-sama pemberian cindera mata dari sekolah kepada Ibu Retno. Monggo Bu Retno. Ya, beri aplaus Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Ini mungkin tidak ada nilainya, tetapi bagaimana kami mencoba memberikan cinta kasih kami kepada Bu Retno yang sudah mau hadir ke SMP 231 Jakarta. Ya. Monggo Pak, Bapak hari ini ada kegiatan yang mungkin nggak bisa ditinggalkan. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung ke intinya. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ini ada profilnya Bu Retno yang luar biasa, yang saya sampai merinding melihatnya Bu Retno. Saya biasa manggilnya Mbak ya, karena beliau adalah kakak kelas saya di SMA 13. Jadi manggilnya Mbak aja. Jadi Bapak Ibu, ini saya membaca profilnya di sini tadi. Iya. Ini yang punya maju ke depan harusnya. Yang kecil ya? Ya, digedein dulu. Oke, kebaca ya Bapak Ibu ya. Nah, yang di Google Meet juga sudah di share screen ya Bu Putri. Baiklah Bapak Ibu nih, kita kenalan dulu yuk. Saya malu sebetulnya, merasa seperti katak dalam tempurung nih kita. Beliau Ibu Retno Listiarti SPD MSI, lahir di Jakarta 24 Mei 1970. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi buat kita semua Bapak Ibu. Riwayat ya, samaan sama Pak Yanto tuh, udah senang banget katanya seumuran. Tadi sebelum masuk acara belum bilang gini,
masih ingat nggak ya Mas Hayat dulu berjuang bareng gitu? Serikat Guru Jakarta gitu. Beliau alumni IKIP sama kita yang pernah ngalamin IKIP ya Pak. S2-nya di UI, kemudian aktifnya ini yang kita dulu sering banget kenalnya beliau di KPAI ya. Di KPAI periode 2017 sampai 2022, anggota Satgas Nasional Pengungsi Luar Negeri, kemudian isu strategis IGP, Masya Allah, kalau saya lihat ini nih, malu banget. Tapi buat yang muda-muda ini inspirasi, ya, Bu Aul dan kawan-kawan. Apalagi ini ada 2 guru penggerak baru lulus nih Bu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dia yang muda-muda ini. Nah, beliau saat ini menjadi ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Buruh Indonesia. Itu yang paling ingin dikenal dari beliau. Terus kemudian prestasinya, wow, sampai gak bisa saya membacanya ini saking banyaknya nih. Bisa berhari-hari kita perlu belajar nih. Pemenang juara lomba penelitian ilmiah tahun 89, mahasiswa berprestasi IKIP Jakarta dan nasional tahun 93. Pemenang City Success Fund Yayasan Hope City Bank 2004, 2005 ada, 2007 ada, Bapak Ibu keren banget ya. Sampai terakhir terpilih sebagai 10 perempuan penembus batas dari LBH Jakarta. Wow, beri aplaus dulu Bapak Ibu. Luar biasa nih, malu kita gitu ya, masih belum banyak bergerak, berbagi atau mengamalkan dharma baktikan diri kita. Pengalaman organisasinya juga luar biasa. Beliau menjadi pengurus MGP PKN DKI Jakarta, PKN di tingkat Jakarta Utara, Ketua Umum Forum Musyawarah Guru Jakarta yang Pak Yanto tadi itu rombongannya ya. Kemudian Sekjen Federasi Serikat Buruh Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Federasi Serikat Buruh sampai ke sekarang Ketua Bidang Advokasi. Publikasi ilmiahnya, hobinya dalam menulis juga luar biasa Bapak Ibu. Banyak sekali buku-bukunya, baik buku-buku pelajaran ya, sampai fiksi maupun non fiksi, termasuk jurnal-jurnal juga ditulis. Ini banyak karangan-karangan beliau yang terkait dengan peristiwa-peristiwa kekerasan atau radikalisme yang terjadi di dunia pendidikan. Rasanya sudah tidak sabar kita ingin mendengar langsung dari beliau. Sedikit mengutip karena kita hari ini mau belajar tentang pembelajaran diferensiasi nih Mbak Retno. Sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar, bahwa seorang guru itu laksana pengukir kata beliau. Jadi kalau pengukir itu berarti dia harus tahu kualitas kayunya, jenis-jenis kayunya, bahkan bagaimana teknik mengukir dia harus tahu. Oleh karena itu, guru itu ibarat seorang pengukir yang akan mengukir generasi masa depan. Oleh karena itu, ukiran-ukiran yang bagaimana yang sebaiknya kita lakukan terhadap anak didik kita akan kita kupas tuntas dengan beliau ini pakarnya. Ditambah lagi untuk pembelajaran diferensiasi ini teman-teman sebetulnya sudah menerapkan Mbak Retno. Jadi nggak asing buat teman-teman. Mengenal dari karyanya Tomlinson ini pertama kali tahun 2001, karya itu diungkap bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan 3 yang harus dikuasai. Mereka sudah kuasai, tapi boleh digali nanti. Oke Bapak Ibu, semangatnya Bapak Ibu kalau kita mau belajar bersama hari ini. Oke, sebelumnya yel-yel tugas dulu. Ini kita punya yel-yel. Oke, siap ya, tetap tugas ya. Oke, semangat loh, tunjukkan nih sama kekerasan. Jadi kita punya yel-yel. Tepuk tugas. 1. Saya yang salah, maaf dulu. Saking semangatnya udah kepengen 1 aja. Oke, ulangi. Memang harus 3 kali apa ya? Maklum, efek sudah berumur. Tepuk tugas 2.
materi dari Ibu Retno Listiati. Kepada Ibu Retno kami persilakan. Moderator yang luar biasa. Ini bisa tampilkan PPT saya kan? Oke. Saya izin berdiri boleh ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah kehormatan berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ternyata ada kenalan lama. Terus juga sebenarnya saya nggak ngerencanain. Tadi saya lagi nyetir, tahu-tahu Pak Idris ya dari SMP 289 telepon saya mau ke kantor. Terus saya bilang saya mau ke SMP 231. Jadi kalau mau ke kantor kan saya nggak ada ya. Ya sudah mampir aja ke SMP 231. Jadi kita nggak pernah janjian ya Pak Idris dan teman-teman ya. Jadi betul-betul dadakan ya Bapak Ibu. Jadi izin mereka boleh duduk di situ karena nanti mau ketemu saya setelah sana. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menyampaikan materi. Saya udah nggak ngajar lama sekali sih ya. Kalau sejak KPAI itu 2017 sampai sekarang saya sudah tidak mengajar selama beberapa tahun. Jadi sebenarnya saya juga tidak memegang atau bergelut lagi dalam bidang kurikulum. Namun saya bergerak dalam bidang pendidikan dan anak. Pendidikan mungkin saya lebih pada kebijakan, kemudian soal perlindungan anak. Jadi materi saya tentu adalah bagaimana kita memahami anak-anak. Kalau Bapak Ibu adalah guru SMP, maka sebenarnya ini masa yang paling sulit megang anak itu ya SMP. Karena usia 13-15 tahun itu kalau dalam psikologi adalah masa yang paling berat dalam perkembangan seorang anak. Karena dia itu dari kanak-kanak, kemudian dia menjadi remaja. Masa transisi ini, itu mereka seperti orang yang mencoba mencari jati diri gitu. Nah kalau salah bergaul, nah di situ mereka akan salah juga dalam menata masa depan. Tapi kalau mereka tepat, penanganannya tepat, sebenarnya ke SMA-nya, ke SMK-nya, atau kuliahnya, itu akan lebih baik. Nah, Bapak Ibu perlu pahami dulu bahwa secara psikologi itu gampangnya gini. Waktu anak kita TK, pasti dia itu kiblat arah pedoman perilakunya kita. Dia akan bilang gini, kalau disuruh orang tapi tidak sesuai, dia akan mengatakan kata mamaku, kata papaku gitu, atau kata ayahku, kata ibuku, itu anak TK. Tapi begitu dia masuk SMP, orang tuanya udah nggak laku. Saat itu dia akan bilang kata guruku. Jadi ibunya benar pun dibilang kata bu guru nggak begitu gitu. Jadi selalu kata guruku. Tapi ketika dia SMP, gurunya dan orang tuanya nggak laku lagi. Dia akan bilang kata temanku. Dia akan berorientasi pada teman. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak usia ini, sering nasehatin dan berangkat, itu karena perbedaan tadi. Kita tidak memahami perkembangan tadi. Jadi yang harus dilakukan oleh kita sebenarnya mendekatkan kita dengan teman-temannya dia. Ajak sekali-sekali main dong ke rumah kita, kumpul di rumah kita, nanti mama bikinin gorengan atau dibikinin makanan kesukaan. Nah di situ tuh kita bisa akrab sama temannya. Kalau kita akrab sama temannya, kita pasti diterima anak kita. Yang kedua, kalau mau ngasih tahu anak kita, jangan lewat orang lain, tapi lewat teman yang paling dia dekat. Jadi titip ya tante, kasih tahu dong dia begini gitu. Itu akan nyambung dibanding kita yang ngomong pada prinsipnya sama gitu. Nanti kalau dia udah kuliah, udah kerja akan beda lagi. Kita makin tidak diperlukan. Tapi percayalah, ketika dia sudah punya anak, dia itu akan kembali kepada kita. Jadi akan ada masa anak kita membutuhkan kita lagi. Jadi Bapak Ibu guru sebagai juga ayah ibu dari anak Bapak Ibu, maka bersabarlah gitu. Kondisi itu tinggal kita pahami, lalu kita cari jalan untuk bisa memahami anak-anak kita. Nah, next aja. Nah, Bapak Ibu, next lagi. Nah, sebenarnya kita itu punya bonus demografi ya katanya di 2045. Tapi apakah bonus demografi ini bisa kita capai?
ketika kita misalnya tidak tepat dalam menangani anak-anak kita. Next lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kan Bapak Ibu pasti tahu di profil pelajar Pancasila kayak apa sih yang diinginkan. Walaupun ini masih sedikit banget, tapi setidaknya orientasi kita pada 6 ini. Jadi inilah karakter yang mau kita bangun, ya, kebinekaan, bergotong royong, kreatif dan kritis, mandiri, dan tadi ya beriman, bertawakal pada Tuhan. Nah, kita next lagi. Nah, lalu apa yang bisa tercapai ketika di dunia pendidikan kemudian banyak terjadi kekerasan? Next lagi. Nah, sebenarnya benar nggak sih sekolah kita itu nggak aman bagi anak-anak kita? Nah, untuk itu kita harus pakai data, bukan katanya siapa. Next, kita lihat. Data Simfoni dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menunjukkan pada tahun 2022 ada 806 kasus. Dari 806 kasus, kekerasan di sekolah, pelakunya 376 adalah pendidik. Jadi separuhnya. Tapi Bapak Ibu, kasusnya 806 pada level anak-anak, pelakunya 2.230. Artinya berkali lipat. Kenapa itu terjadi? Karena anak kita sekarang melakukan kekerasan, modelnya adalah dengan ambil kelas. Modelnya adalah dengan melakukan. Jadi kalau kita mendapatkan berbagai kasus kekerasan, biasanya murid-murid kita mengeroyok. Jadi korban satu, pelaku lebih dari satu. Next. Nah, begitupun hasil survei nasional kita lihat. Ini dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan survei di usia 13 dan 17 tahun, lalu muncullah data ini. Kekerasan seksual. Ini kejadian yang dialami oleh murid-murid kita. Dari 11 anak perempuan, jadi gini, di survei ini setiap 11 anak perempuan satu ngalami. Begitupun di anak laki-laki. Jadi kekerasan seksual itu dialami setiap 11 anak perempuan satu mengalami, untuk anak laki-laki setiap 17 satu mengalami. Artinya anak laki-laki maupun perempuan juga tidak bebas dari kekerasan seksual. Hanya jumlah anak laki-laki yang mengalami lebih sedikit. Lanjut, bagaimana dengan kekerasan emosional atau psikis? Ternyata anak perempuan itu setiap 5 anak perempuan tidak mengalami kekerasan psikis, tapi anak laki-laki itu tiap 2 ya dia satunya mengalami, berarti separuh. Jadi dari responden itu separuh anak laki-laki itu mengalami kekerasan psikis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena budaya orang Indonesia. Anak laki-laki itu disuruh kuat dengan cara tidak boleh nangis. Jangan cengeng, jangan nangis, kamu anak perempuan. Lalu kalau dia ngeluh, sebenarnya dia ngeluh itu maksudnya ngadu. Lalu dibilang, kamu tuh laki-laki, harus kuat. Sehingga secara psikologi anak ini mengalami permasalahan kesehatan mental. Jadi, Bapak Ibu pernah nggak punya masalah berat banget, terus nangis sampai beberapa jam? Pernah pasti dalam hidup kita ya. Waktu kita nangis beberapa jam, entah kenapa kepala kita itu habis itu kan pusing ya. Lalu kita pengen tidur, pasti ngantuk. Pas bangun, entah kenapa kita dapat jalan dari permasalahan kita. Kita jauh lebih tenang, terus karena jauh lebih tenang kita bisa mikir jalan keluar. Jadi Bapak Ibu, Tuhan menciptakan air mata itu sebenarnya adalah untuk pemulihan psikologis secara mandiri. Jadi kalau kita melarang anak laki-laki menangis, maka kita sedang tidak menyehatkan psikologi anak-anak itu. Jadi laki-laki maupun perempuan boleh menangis. Kalau nggak mau ketahuan, ya nangisnya lupa, tapi boleh menangis. Jadi air mata itu diciptakan emang tujuannya adalah untuk membantu manusia itu sendiri untuk memulihkan diri, gitu ya. Jadi ketika budaya Indonesia tidak mengizinkan anak laki-laki menangis, yang terjadi kondisinya begini. Jadi setiap 2 anak laki-laki satu mengalami masalah psikologi. Dan Bapak Ibu, kalau masalah psikologi ini dibiarkan, stres anak-anak itu dibiarkan, itu akan terkumpul lama-lama menjadi depresi.
itu bagaikan sampah. Coba Bapak Ibu nyimpan sampah di dalam tempat sampah di rumah. Biarkan, coba jangan dibuang-buang berhari-hari. Apa yang terjadi? Bau, jadi penyakit, betul. Nah, kalau itu disimpannya di dalam tubuh, Bu, gimana rasanya? Dia lama-lama jadi racun kan, sudah membusuk. Akibatnya, cara kita berpikir, cara kita itu menjadi berubah karena kita tidak sehat secara mental. Jadi ini sampah harus dibuang. Caranya dibuang gimana? Kita mau mendengarkan anak-anak. Nah, orang Indonesia itu entah kenapa nih budayanya di negeri kita, orang dewasa itu selalu memerintahkan anak untuk nurut dan dengerin, diam dulu, gitu ya. Padahal dia ingin bicara. Jadi ada satu kasus bagaimana kita dalam konteks orang dewasa, baik guru maupun orang tua. Saya menceritakan sesuatu ini kisah nyata, ya. Tapi saya akan menceritakan kisah nyata ini untuk dihubungkan dengan perilaku yang tadi saya sebutkan. Bapak Ibu nih, ada seorang anak perempuan duduknya satu meja seperti ini. Lalu satu anak perempuan dia mens tembus. Lalu anak perempuan yang tidak mens ini bilang, ya udah ayo aku antar ke UKS. Biasanya ada rok untuk dipinjam. Ternyata hari itu tidak ada rok dipinjam, tidak ada pembalut juga. Lalu mereka berdua sepakat. Oke, yang satu ke kamar mandi, yang satu bersihin, yang satunya lagi nih membantu untuk membeli pembalut. Prosesnya pasti lama kan akhirnya. Ketika masuk ke dalam kelas, pembelajarannya sudah dimulai. Jadi itu jeda antara jam pelajaran sebenarnya. Jadi ketika ketok pintu, guru udah ngajar. Anak ini nongol. Gurunya langsung nanya gini, jam berapa sekarang? Pakai jam kan? Pakai. Disebutin anaknya kan? Ini pakai jam. Terus jam berapa ditanya, ya dia jawab kan? Lalu bilang, ya udah kalau gitu keluar kamu. Sudah terlambat di pembelajaran saya 20 menit. Nggak pernah ditanya kenapa dia terlambat. Anak ini otomatis situasinya gurunya ngajar, dia diusir, semua mata memandang, kan dia ada keluar. Berdua di keluar. Sampailah mereka di UKS kembali, ngobrolin, gimana ya caranya kita. Jadi dalam kondisi kalut, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Singkat cerita itu karena udah mau jam terakhir, jadi jam pulang. Dia tentu tidak bisa melakukan pembelaan diri dan lain-lain saat itu. Sambil mikir nanti kita pikirkan nih gimana. Sampai di rumah, nah ini orang dewasa yang berikutnya. Bertemulah dengan ibunya. Kamu kayak bete, terus dia cerita apa yang terjadi. Kata ibunya, kamu nggak ngomong, nggak mau ngejelasin. Kita selalu gitu ya. Anak kita cerita, terus kita bilang, versi kita gitu. Nah, kenapa nggak ngomong? Kenapa nggak ngejelasin? Kita diusir. Ya kan udah ngomong, kan gitu ya. Kita nggak ngerti situasi karena anak kita merasa dipersalahkan. Iya ya, kenapa nggak ngomong? Kan jadi begitu. Makin perkenalan psikisnya. Anak ini masuk ke dalam kamar, sebenarnya tambah bingung malah. Tapi si ibu sebenarnya atas nama cinta, tapi keliru. Punya grup orang tua yang ada wali kelas, mulailah dia mau. Ini sekolah apaan ya? Kok anak saya baik begini, bla 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 bla, kepanjang kali lebar. Bahkan orang tuanya semua pada ada di dalam grup. Orang tua kepo kan? Tanya sama anak-anaknya, anak-anaknya juga kepo kan? Nah, jadi perbincangan, si anak tidak tahu apa-apa. Besoknya, anak itu datang ke dalam kelas. Dia baru menaruh tas, belum ditunggu teman-temannya. Lu gimana ceritanya? Bingung dia kan? Cerita apa? Yang kemarin, belum pokoknya kayak gitu. Dan keluar kata-katanya dia ceritain ke ibunya. Dalam kondisi bingung, mikir ada apa ini kok semua orang tahu. Datanglah temannya, dipanggil wali kelas. Jalanlah dia ke ruang guru kan, nemuin wali kelas. Baru nyampe depan wali kelas. Pagi ibu manggil saya, langsung ibu gurunya bilang, kamu tuh ya kenapa sih kayak gitu aja nanti ibumu, kenapa nggak ngomong sama ibu guru, nanti kita selesai, misalnya lagi ya. Jadi gimana anak-anak mau dekat sama bapak ibu, orang kerjanya orang dewasanya lain, nggak ngerti psikologinya antara guru dan anak, karena relasi keluarganya ke guru. Bagaimana sih anak ini bisa mau lakukan melawan? Nggak berani dia.
Lalu diomelin, kenapa nggak ngomong ke ibu? Kamu temuin ibu dong, kan nggak perlu dong ngomong. Salah ya. Datanglah guru yang Mesir. Lalu dan kamu kenapa nggak ngejelasin? Kalau ngejelasin kan saya juga paham. Padahal nggak dikasih kesempatan ngejelasin. Prinsipnya anaknya salah mulu. Nah, ibu bapak sekarang nyadarin kan bahwa kita kerap kali melakukan tindakan kayak gitu sama anak kandung kita dan sama anak murid kita. Akhirnya anak ini, dia bilang sama saya blok tuh ibu saya, dan saya nggak mau lagi cerita apapun. Ember dia. Akhirnya kan berantem ya. Jadi karena kita rese, makanya gitu mana kita bayangkan kita di blok anak kita itu apa lagi tuh? Itu sesuatu yang anak kita aja bukan dari kita kan akhirnya gitu. Nah kita harus introspeksi. Nah jadi bapak itu barangkali bisa menunjukkan bahwa bapak itu harus paham situasi sulit-sulit kita. Gimana dia mau gimana dia mau cerita? Gimana dia mau menjadikan kita adalah tempat berlindung, tempat untuk cari pendapat gitu ya, untuk berpikiran. Kalau kita sendiri selalu nyalahin. Nah, tapi bapak ibu berbuat begitu karena bapak ibu juga diperlakukan gitu sama orang tuanya atau kakek nenek si anak. Nah, akhirnya nanti anak kita ngelakuin sama cucu kita. Kapan coba putusnya? Kekerasan itu kayak gitu, berdampak psikologinya parah. Jadi bayangkan ketika dia tidak menyukai kita, padahal dia anak kita, itu artinya kondisi hubungan kita tidak baik. Dan itu tidak bagus bagi perkembangan si anak sendiri. Ketika dia kata teman, maka dia akan cari teman. Kalau temannya benar, kalau temannya salah, atau temannya dalam pergaulannya salah, habislah anak kita gitu. Nah itu kira-kira. Lanjut ya Bapak Ibu, ini kekerasan emosi. Sekarang kekerasan fisik. Untuk kekerasan fisik ternyata murid kita itu dari 5 anak perempuan 1 ngalami, kalau laki-laki 3. Dari 3 anak 1 ngalami, ini cukup tinggi. Ya kekerasan fisik itu terjadi dan Bapak Ibu mau perhatikan terakhir di STIP aja hingga meninggal dunia. Beberapa kasus di pondok pesantren anak tuh meninggal di lembaga pendidikan. Lanjut. Nah Bapak Ibu, itu kan kata data ya. Sekarang saya mau ngomong kata berita. Dan saya cek ini berita bukan karangan saya. Ini kasus yang pertama, kira-kira ini ini SMK, saya langsung ke SMP aja ya Bapak Ibu. Tapi mungkin SMK bisa aja kita ngalamin. Tapi ini, saya langsung ke SMP. Ini MTS. Dia berada di Kota Mobagu, di Sulawesi Utara. Ini saya masih KPAI, saya nangani kasus ini. Anak ini bertengkar dulu di media sosial, cyberbully awalnya, antara pelaku dan korban. Lalu pelaku ceritanya dendam, mengajak teman yang lain untuk mengeroyok korban. Korban mau sholat, berwudu, masjid itu di belakang, nggak ada CCTV. Masjid di belakang itu, kemudian anak ini wudu, masuk ke dalam ruang masjid itu, ternyata udah ditunggu 9 anak. Dia ditangkap, dibanting, ditutup kepalanya pakai sajadah, terus ditendang kamera. Pulang sekolah, dia merasa sakit pada bagian perut. Saat buang air, ternyata keluar darah. Dia cerita sama ibunya, apa yang terjadi. Ibunya nanya detil dulu apa yang terjadi, lalu ibunya memutuskan dengan ayahnya membawa anak ini ke rumah sakit dengan ambulan ke Manado. Jadi kalau mau ke Manado itu jauh, tapi karena ini menurut dia anaknya butuh bantuan segera. Sampai di kota Manado, hasil pemeriksaan dokter internis menunjukkan bahwa usus besar kan kayak spiral ya Bapak Ibu. Karena ditendangin berkali-kali, itu pecah. Pecahnya di beberapa bagian sehingga mengeluarkan darah. Kalau darah tidak dihentikan dengan tidak menutup luka-luka pada itu, maka ini membahayakan. Jadi diputuskan operasi 4 jam setelah masuk rumah sakit. Kan harus puasa dulu kan, apalagi ini usus. Ketika dioperasi, dipotong bagian-bagian itu, ternyata saking banyaknya, itu nggak bisa sampai gugur lagi. Jadi
harus dibikin lubang sioma pada perut. Jadi nanti dia akan buang air pakai plastik di sebelah di perutnya itu. Singkat cerita, operasi berjalan 7-8 jam, lalu anaknya masuk ruang ICU, ternyata kondisinya kritis, 24 jam kemudian meninggal. Jadi bisa jadi itu dialami juga oleh anak-anak kita. Jangankan anak yang masih SMP, udah SMP aja nggak ngerti kalau ulu hati itu nggak boleh dipukul. Pemukulan ulu hati itu ya berdampak pada paru-paru yang pecah. Begitupun ketika kita menendang bagian perut. Jadi banyak anak-anak ini yang mengalami bisa jadi kekerasan semacam itu, gitu ya. Next. Nah, kita seringkali menghukum anak kita yang terlambat. Padahal terlambat itu susah sebenarnya menghukum anak terlambat, Bapak Ibu. Yang harusnya kita lakukan adalah mencari tahu kenapa dia terlambat. Kalau kita enggak terlambat, dia terlambat lagi besoknya dihukum lagi. Wah, terus kita bilang, yang terlambat itu enggak banyak Bu, cuma dia lagi, ya udah pasti dia lagi kan sumber masalahnya belum diselesaikan. Sekarang sumber masalah terlambat itu banyak. Bisa terlambat itu bisa jadi anak ini mengalami masalah dalam keluarga. Bapak ibunya mau cerai, berantem terus, teriak kata-kata cerai, kan dia susah hidup. Terus perangnya tiap malam si ibu bapak. Jadi ini anak tidurnya menjelang pagi, bangun kesiangan, terlambat. Kan harusnya kita dengerin anak itu untuk dan membesarkan hatinya bahwa itu proses orang dewasa begitu, tapi bahwa dia tuh kalaupun ternyata papa mamamu itu berpisah, itu bukan kiamat untuk hadir masa depanmu, kan itu harus kita kuatin. Jadi ada proses secara psikologi yang harusnya kita dengar anak itu. Apakah pernah kita tanyakan itu pada murid yang telat? Yang kedua ada nih kasus telat. Dia anak orang nggak punya, dia bapaknya sudah meninggal, ibunya jualan pecel lele, dia tuh harus bantu ibunya, harus kerjain PR karena jualannya malam sampai tengah malam. Dia itu harus selesai sampai nutup warung pecel lele ibunya. Sehingga dia kurang tidur, makanya selalu siangnya. Nah artinya ini kan harus dipikirin nih, karena bagaimanapun dia tiap malam akan bantu si ibu. Berarti kan harus kita pikirkan gimana caranya membantu agar dia nih enggak tidur kemalaman lagi. Nah ini misalnya hal kayak gitu. Atau dia sebenarnya korban kekerasan di sekolah, tapi dia itu nggak berani ngomong. Tapi yang ada dia takut kalau mau ke sekolah. Akhirnya dia sengaja ditelat-telatin. Nah itu juga bisa terjadi. Banyak. Nah oleh karena itu sebenarnya telat itu bukan dihukum. Telat itu anaknya tuh pasti bermasalah. Percayalah semua anak yang terlambat itu bermasalah. Entah masalahnya apa, pokoknya punya masalah pasti. Nah Bapak Ibu ini hukuman-hukuman kayak push up, sit up, lari, ini mengakibatkan bahaya loh. Anak yang push up dan sit up ternyata lumpuh karena cedera tulang belakang. Karena push up dan sit up itu olahraga yang butuh keahlian. Dan di olahraga kok jadi hukuman. Akhirnya orang juga jadi ngomong olahraga itu kan, karena ngerasa dihukum gitu kan, kalau olahraga itu gitu. Nah jadi ini harusnya tidak dijadikan hukuman, apalagi membahayakan. Ya berikutnya lagi adalah di kasus di mana gue SMP. Lari 20 putaran. Ketika terlambat. Ya lapangannya lebih gede sih dari ini. Lebih kecil dari ini. Ini lebih besar. 20 putaran. Putaran pertama ini jatuh. Lalu dibawa ke rumah sakit akhirnya. Perjalanan ke rumah sakit anak ini meninggal. Ternyata hasil otopsi menunjukkan anak ini mengalami lemah jantung. Yang sehingga ketika dihukum begitu dia nggak kuat. Akhirnya meninggal. Di sekolah itu saya tanya, Bu, Bapak kok bisa sih hukumannya 20 putaran? Lalu itu sekolah usianya 18 tahun dulu sekolah swasta. Dulu udah putaran. Tapi yang terlambat kok makanya maka ditambah makin banyak ditambah. Setelah 20 anaknya masih terlambat banyak Bu. Masih kan tadi ya. Dan itu dilakukan oleh hampir semua sekolah. Udah nggak berguna, nggak apa. Ini lakuin terus.
kita melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang dan berharap hasilnya berbeda. Kira-kira mungkin nggak? Kita ngelakuin yang sama, terus berharap hasilnya beda. Enggak, harusnya itu berubah. Nah, ini kita mungkin harus belajar juga dari sini. Lanjut. Oh, mati. Oke, saya lanjut aja sambil nunggu komputer laptop ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika terlambat tadi ya, inilah di sini kan sudah ada tim PPK ya. Tim PPK memang bukan penyelesai segalanya dan seharusnya dia soal kekerasan. Tapi tim PPK itu bisa meminta bantuan dinas terkait, terutama untuk pemulihan psikologi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pusat PPK. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita dengan anak kita, saya pernah menangani seorang anak yang dia itu kerjanya tuh mengumpat. Jadi ngeluarin kata-kata umpatan gitu lah ya. Jadi ini unik banget, saya jadi kepala sekolah, lalu guru saya menghadap saya, Bu izin untuk kelas saya. Ternyata pengurus kelas itu udah rapat Bu, kita bikin aturan Bu di kelas. Kalau ada yang ngomong kata-kata kasar, mengumpat, maka dia kita denda 5.000. Emang ada yang ngomong begitu? Ada Bu, cuma anaknya ya itu juga. Lalu saya tanya, anak itu siapa? Kalau saya boleh tahu, disebutin. Lah, bukannya dia juara kelas? Iya Bu. Dan anak itu dari 30 juz Quran dia hafal 15. Tapi dia bisa mengumpat, dan itu saya tidak percaya. Nah, singkat cerita ini, saya merasa itu tidak akan efektif. Tapi kan itu udah keputusan kelas, saya hormati. Jadi saya bilang begini, disilakan, tapi kalau nanti tidak efektif, tolong dihentikan. Oke, siap. Saya nggak ada waktu dulu, ini di kelasin. Saya diceritakan. Jadi keputusan kami adalah begini, setiap kata tuh 5.000. Kalau lupa, bagaimana teman-teman setuju? Semuanya setuju ketawa palu? Ya. Maka dengan demikian kita berlakukan sekarang, mulai hari ini. Anak itu langsung berdiri dan langsung ngumpat dengan kata-kata kasar. Lalu si ketua kelas bilang, udah mulai berlaku, berarti kamu didenda 5.000. Dia langsung berdiri, ngambil dompet ke depan, dia letakkan 100.000. Ambil dia lagi 19 kali lagi deposit. Jadi dia deposit untuk ngomong kata-kata itu 19 kali dan dia bayar di muka. Lalu si guru ini, si wali kelasnya menghubungi, akhirnya menghadap saya. Saya bilang, Bu, masalahnya kepada anak itu. Jadi jangan melibatkan anak sekelas dalam kondisi begini. Saya akan coba pikirkan. Setelah saya pikirkan, saya ingin anak itu di assessment, tapi orang tuanya harus izinkan. Karena kondisinya ini, saya yakin dari rumah, saya tidak mungkin meminta izin orang tua. Kalau hanya anak itu. Jadi saya putuskan untuk melakukan, saya lihat program sekolah, oh ada psikososial. Sebenarnya psikososial untuk anak kelas 3, kelas 12. Tapi saya pikir kondisi darurat saya gunakan kelas 12 juga, tapi kelas 1, kelas 10 dan 11, saya ambil sampelnya. Sasaran anak kelas itu. Dari dalam satu kelas, beberapa sasarannya juga sampel juga, termasuk tentu anak itu jadi target. Tapi saya bersyukur, ternyata dari seluruh sampel yang dilakukan psikososial, saya akhirnya menggunakan alumni. Alumni saya kebetulan banyak sekali psikolog, dalam satu kontak itu akhirnya mereka bersedia 16 orang membantu. Singkat cerita psikolog dilakukan, target kita ke anak itu ternyata kami menemukan 3 anak hendak melakukan percobaan bunuh diri dari hasil psikososial. Untung ketahuan, sehingga saat itu kami jadi bisa menolong. Tapi khusus anak ini unik banget. Jadi anak tunggal, kesayangan, tapi sekaligus dia hidupnya menderita, tidak bahagia sepanjang hidup dia. Umur 17 tahun. Jadi anak ini laki-laki, ganteng, pintar, nggak ada yang kurang pada diri dia. Lalu ternyata asesmen itu menunjukkan bahwa anak ini itu ngomong. Dalam kan ceritanya ada keterbukaan saling cerita tuh, psikososial itu kan berkelompok. Dia bilang gini,
saya tidak tahu bahagia itu kayak apa katanya. Kalau saya juara kelas, saya nggak merasa bahagia. Kalau saya menang lomba, saya juga tidak merasa kebahagiaan. Apa sih bahagia itu? Lalu dia bilang, dalam hidup saya tidak pernah bisa melakukan apa yang saya mau. Semua yang saya lakukan adalah perintah orang tua saya. Apa yang saya ingin tidak pernah saya bisa lakukan. Apa yang kamu ingin? Main musik. Orang tuanya pasti bisa, orang kaya untuk bisa beliin dia alat musik apapun. Tapi nggak diizinkan, dia tuh disuruhnya fokus ke ITB. Dan itu bukan yang dia ingin. Jadi dia bilang, untuk menetralisir kondisi ditanya, lalu kamu bagaimana? Ya sudah, saya terima aja biar orang tua saya bahagia. Tapi kan dia nggak bahagia. Lalu apa yang mau kamu lakukan? Saya merasa terbebas kalau mengumpat. Jadi dia itu sebenarnya caranya saya tidak gila, ya saya ngomong kata-kata kasar. Masa didengarnya? Ternyata anak ini kan punya program hidup yang gak ringan loh. Jadi bagaimana dia ingin bahagia orang tuanya dan dia ngelawan apa yang dia inginkan, dan untuk itu ya cukup dengan mengumpat saya sudah bahagia. Untuk ngebebasin perasaan saya. Nah, Bapak Ibu, kadang kita harus kayak gitu. Satu lagi ya, kadang kita ini kalau punya anak bermasalah dipanggil, misalnya mukul anak lain, dipanggil, Bapak Ibu tuh langsung manggil orang tua. Padahal kita nggak tahu nih anak mukul punya kemungkinan pengasuhannya penuh kekerasan. Sekarang kalau Bapak Ibu panggil orang tua, dia tambah dipukul, percayalah, nggak akan menyelesaikan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan itu, maka semakin dia akan membenci orang tuanya plus Bapak Ibu gurunya. Jadi yang ada adalah nolong dia. Saya pernah, ini peristiwa saya tidak tahu guru saya manggil, tapi kehebohan itu membuat saya naik ke lantai 2 karena BK di lantai 2. Anak itu Bapak Ibu melakukan kekerasan, bapaknya bela diri. Anak ini juga jago bela diri. Jadi pas bapaknya tahu bahwa anaknya melakukan kekerasan, dia itu ditendang oleh si bapak dari kursi di BK, kelempar sampai membentur tembok. Dan waktu anak itu kalau kencang sekali dia berpingsan, kita sibuk. Saya sampai sibuk tidak membawa ke rumah sakit, dia nggak boleh. Padahal ini kan bahaya karena dia kebentur tembok tubuhnya, kelempar Bapak Ibu. Saya tidak lihat, tapi seluruh guru yang hadir di ruang itu. Nah dari sini saya bilang sama guru-guru, next time kita harus lihat dulu, lebih baik kita ajak ngobrol si pelaku. Walau pelaku dia itu anak, dia itu pasti korban dari kekerasan yang ada di luar main. Jadi kita jangan menambah beban dia, kita bantu dia. Nah dari situlah tuh ya Bapak Ibu mau melakukan pembelajaran kedua saya sih mau melakukan pembelajaran kayak kalau anaknya korban kekerasan juga nggak akan nyambung, belajarnya itu nggak akan maksimal. Anak-anak yang mengalami kekerasan itu secara hal-hal positif pada dirinya nggak berkembang. Betapa bahayanya kekerasan. Bahkan anak itu bisa nyakiti dirinya dengan bunuh diri atau membunuh orang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang berita-berita begitu mudah membunuh orang, bahkan orang yang dicintai, orang yang melahirkan dia, istrinya sendiri, padahal sedang ngandung anaknya, tapi dilakukan, ditusuk pakai sikat gigi lehernya sampai meninggal. Dan banyak hal itu kenapa nggak sehat mental. Orang yang sehat mental nggak mungkin ngelakuin itu semua. Anak-anak kita yang bahagia nggak mungkin melakukan kekerasan. Coba Bapak Ibu lihat anak-anak yang bahagia di sekolah, karena orang tuanya juga harmonis, membesarkan kemudian, itu akan berbeda dengan anak-anak yang tidak dibesarkan dengan kasih sayang yang tepat. Nanti Bapak Ibu lihat itu dengan nyata. Jadi kita bisanya nyalahin anak itu, padahal anak itu korban dari pengasuhan keluarga. Banyak murid-murid kita itu menjadi pelaku kekerasan karena dia korban kekerasan. Jadi yang harus dijadikan sekolah ini jadi rumah kedua bagi anak itu. Dia setidaknya tahu bahwa ada kasih sayang, ada hal yang tidak dengan kekerasan, ada pendisiplinan penuh dengan tanpa kekerasan. Itu bisa kita lakuin gitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini adalah beberapa kasus, ya bahkan Bapak Ibu, ini ada di SD di wilayah Sumatera Utara ya. Anaknya lupa bawa kompos, gurunya tuh menghukum jilat WC loh. Terus ada yang dibutuhkan masa dihukum makan sampah. Ini gurunya biasanya nggak sehat secara mental kalau kayak gini. Lanjut, anak kita akhirnya jadi korban. Lanjut,
Lalu kekerasan seksual. Bapak Ibu, kekerasan seksual itu juga terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di SMP ya. Ini yang paling parah aja nih saya perlihatkan. Kejadian ini di Kabupaten Banten, SMP negeri. Pelaku adalah guru agama dan kebetulan pembina OSIS. Melalui proses pemilihan pengurus OSIS, si bapak ini menciptakan sistem uji, yaitu tes kejujuran untuk anak laki-laki, tapi tes kedewasaan untuk anak perempuan. Anak perempuan itu dipanggil satu-satu ke satu ruangan, lalu diminta membuka pakaian, lalu diperiksa bagian yang seharusnya itu bagian yang kita bisa kategorikan sebagai pencabulan. Jadi ngukur kedewasaannya itu apakah payudara dan vaginanya tadi itu yang diperiksa. Itu kan jelas sesuatu modus dan dilakukan dengan 45 anak. Jadi ini kejadian nyata. Sampai karena 45 korban, pemerintah pusat tuh sampai ngedatangin psikolog loh ke sini. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah bilang bahwa tidak ada. Jadi di komunitas menteri kita tuh benar, kekerasan psikis, fisik, semua ada ya. Lanjut. Next. Oke, lanjut aja Bu, lanjut aja. Atau, ini Bapak Ibu, kan tadi menteri kita sudah mengatakan intoleransi juga bagian yang kerap terjadi di sekolah-sekolah kita dan uniknya terjadi di sekolah-sekolah negeri. Jadi ini ada kasus di Jakarta ya, anak itu baru kelas 7, baru 2 minggu, tiap masuk guru tuh nanya, kamu yang gak berkerudung itu kamu agamanya apa? Lalu dia jawab, Islam. Kok Islam gak pakai kerudung? Dia awalnya diam, ternyata semua guru nanya, kecuali guru agamanya mana caranya? Lalu dia ketemu sama guru-guru di lorong yang gak ngejar dia. Sama pertanyaannya, 1 bulan kemudian dia udah gak kuat. Dia bilang sama ibunya, saya mau pindah sekolah. Ibunya mau lapor ke kepala sekolah, bingung. Kok ini semua gurunya sama? Nanti kalau saya lapor ke kepala sekolah juga akan idem lagi. Maka dia putuskan lapor ke partai politik. Ya digoreng ke partai politik, lalu konferensi pers, habislah semua, dinasudin, kena semuanya, ya. Dan ini kemudian terjadi. Harusnya kita nggak boleh ngaku gitu ya. Ya anak pasti nggak nyaman. Dia ngomong sama saya itu pilih sekolah negeri, nggak mau lagi masuk sekolah berbasis agama karena saya belum siap pakai kerudung. Nah di sekolah negeri saya malah ditanya 3 kali kenapa nggak pakai kerudung. Jadi ini anak kasihan banget. Jadi akhirnya pindah kan, setelah heboh mau bagaimana, dia kayak enak sama guru-gurunya kan. Jadi akhirnya juga terjadi mutasi. Next, ini yang SMA 52 dan Bapak Ibu tahu lah, saya nggak bahas. Next aja. Next aja deh kasus bunuh diri karena ketidaksehatan mental. Next. Dan itu kejadian di Jakarta juga banyak ya Bapak Ibu. Nah, rambut nih ya. Jadi selain terlambat, baik Bapak Ibu. Jadi selain terlambat, yang paling banyak kasus adalah seorang guru. Bapak Ibu. Bapak Ibu itu di tukang cukur bukan? Pasti kalau bukan tukang cukur kita mungkin bisa motong rambut anak kan? Lalu kita capek betul meriksain rambut anak minimal setiap Senin ya. Jadi dulu waktu jadi kepala sekolah, tanya dulu mau guru saya, emang kita sudah ngelakuin apa seorang guru? Diomongin ini itu. Oh semuanya nggak berhasil kan? Oke, kita cari cara lain. Kira-kira di dekat sekolah ini ada tukang cukur nggak? Kalau ada tukang cukur, kita nego. Mau gak dengan sekolah kita setiap hari Senin satu upacara, dalam sebulan kan ada 2 kali ya upacara. Singkat cerita nih, dulu saya nyari tukang cukur datang ke sekolah, lalu saya
ajak bernego, kan harus dapat tukang cukurnya dulu kan. Jadi saya bilang, Pak, bisa nggak nyukur rambutan anak saya, tapi bayarannya setelahnya, karena kita akan tagih pada orang tua. Tapi kita akan buat perjanjian agar Bapak terjamin soal fee untuk nyukurnya itu. Singkat cerita, dah semua, saya udah oke itu, saya ke guru-guru dulu. Guru-guru oke, saya ke murid-murid. Murid-murid oke, baru saya ke orang tua murid. Jadi orang tua murid kan menjadi orang yang akan ditagih nantinya. Ternyata orang tua murid itu pada ngomong gini sama saya, Alhamdulillah Bu Kepsek, saya malah seneng. Anak saya itu suka minta uang tuh biasanya, kan mereka bisanya Sabtu Minggu doang tuh, ke tukang cukur. Ternyata semua anak bisa Sabtu Minggu, penuh kan? Datang ke tukang cukur, aduh antri, balik lagi, besok aja deh, Minggu datang, ya antri lagi. Aida nggak apa-apa kan? Bukan berarti orang tua kamu ngasih, dan bukan berarti anak kamu potong. Jadi kalau disediakan di sekolah mungkin berbeda. Jadi mulailah kita uji coba. Hari Senin, nomor sudah ada. Kita bikin 2 hal, 1 tagihan, 1 nomor. Datang, kamu nggak sesuai, ambil nomor 1. Sampai hari itu ada 8 anak, dipotonglah. Begitu seterusnya. Ternyata jumlah anak yang minta dipotong makin banyak. Saya agak bingung kan, kok bisa gini? Lalu saya tanya, ini kenapa kayak begini? Lalu kata anak gini, Bu, potongannya bagus. Oh, oke. Kedua, lebih murah 5.000. Oke. Jadi lumayan orang kejar itu ya. Akhirnya saya buka. Ada turun cukup dulu di saya. Bu, saya datang seminggu sekali aja. Karena kayaknya gitu, dan anak-anak pakai nomor, nanti setelah yang nomor ini saya potong, anak-anak tetap belajar aja, nanti dipanggil ke kelas. Oh, saya setuju. Akhirnya ya selesai. Saya dan para wakil saya dan staff nggak pernah pusing sama rambut. Ada tuh cukup biarin aja. Dan ada orang tua yang siap membayar kan. Jadi kayak gitu, bayarnya juga kan ke ketua kelas, bendara kelas. Urusannya dengan wali kelas, penagihan. Jadi Bapak Ibu, ciptakan hal-hal yang bisa menimbulkan juga kenyamanan buat Bapak Ibu. Gitu loh, kita udah pusing aja 35 jam ngapain ngurusin rambut. Lanjut. Oh ya nih, Bapak Ibu ini yang di Lamongan, rambut anak perempuan gak pakai ciput, keluar kan? Gurunya gemes sekali ya, dikali-kali namanya anak kelas 7 lagi belajar pakai jilbab, nggak rapi kan? Gurunya itu bikin pita kepala anak perempuan 11, orang tuanya lapor polisi. Kenapa? Karena itu kan dalam undang-undang perlindungan anak pelanggaran. Dia tuh merendahkan, mempermalukan. Anaknya kira-kira malu nggak dengan rambut pita itu? Nah berikutnya, ini guru di Sumatera terus bilang aku dilaporin polisi. Jadi Bapak Ibu, next, ini problem yang sering kita hadapi. Bapak Ibu ingat, perkembangan psikososial anak kita, Bapak Ibu itu di fase 12-19 tahun, mereka sendiri dan krisis kebingungan berperan. Ini dialami oleh murid Bapak Ibu. SMP adalah yang paling sulit. Coba Tuhan aja ngasih tanda loh untuk anak umur 13-15, yaitu badannya bau karena hormon. Jadi entah kenapa anak kita bau banget meskipun rajin mandi pakai deodoran, pokoknya bau nantinya. Tapi kalau anak sama anak, dia nggak akan bilang bau, kan sesama bau. Coba murid kita nggak keganggu pada sebelahnya bau banget. Dianya karena dia juga bau kan. Gak ada masalah, gitu sesama bau. Nah kita yang fasenya udah berubah, pakai minyak wangi, kita kan begitu pakai, ya nggak rasa bau lah, yang murid-murid kita gini kan. Nah, itu adalah tanda dari Tuhan. Kita disuruh jaga jarak. Itu ada fase di mana ya emang kamu harus berjarak sama anak-anak itu, maka diberi tanda bau itu. Lalu dia lebih dekat sama teman-temannya yang sesama bau tadi kan. Nah, Bapak Ibu, jadi ini memang masa-masa di mana dia cari identitas diri, dan ini penting banget di masa ini tuh kita nuntun agar tuh anak gak terjerumus. Dialog perlu. Nih ya, saya mau cerita soal dialog. Saya menangani anak umur 16 tahun. Ini kayaknya waktunya nggak panjang, jadi saya nggak semuanya saya tampilin ya. Umur 16 tahun.
Dia menurut diagnosa orang tuanya benci adiknya dan tidak dekat dengan orang tua. Ini anak jadi introvert, senang di kamar dan lain-lain, sehingga orang tuanya merasa khawatir. Atas izin orang tuanya kami boleh melakukan assessment. Sulit sekali pendekatan awal, sulit sekali pada awal dia mau akhirnya bicara, itu susah banget. Sampai terungkaplah cerita 8 tahun yang lalu. Jadi dia ngalamin satu masalah yang melibatkan orang tua dan adiknya yang menyakiti dia banget. Nah, Bapak Ibu mungkin nih pernah ngalamin. Saya ceritain singkat. Anak ini pada saat kejadian umur 8 tahun, adiknya umur 3 tahun. Mereka berjarak 5. Adiknya ini kan udah cerewet, bisa ngomong dan lain-lain, dan udah pinter, tapi kan adiknya nggak ngerti apa itu PR ya. Si kakak dapat PR, ngerjain di kamar. Adiknya masuk ke kamar, Kak main yuk. Iya nanti, kakak kerjain PR dulu. Balik lagi. Kak, udah belum? Ayo main. Belum deh, nanti ya. Adik main dulu sama mainan yang ada. Balik lagi. Pas yang ketiga. Kak, ayo dong. Iya kurang 1 nomor deh, bentar ya. Adiknya merasa di buku nih kayaknya masalah. Adiknya ambil gelas, pakai air, sama nyiram. Coba kalau ibu mau bapak jadi kakaknya, marah nggak? PR hampir selesai, disiram, hancurlah itu buku yang ditulis semua beredaran begitu ya. Adiknya langsung ditonjok, saking kencengnya adiknya jatuh dong, mungkin saking marahnya. Tapi setelah jatuh sebenarnya dia panik, adiknya diangkat, terus didiamkan. Tapi adiknya harus kejar kan, nggak pernah dipukul sama ini. Datanglah kemudian ayah ibunya, ayahnya nanya, adik, kenapa kamu nangis? Dipukul kakak. Ayahnya langsung tanya, kakak kamu betul mukul adik? Ya pasti kakaknya jawab iya dong. Tapi nggak ada pertanyaan selanjutnya, kenapa kamu mukul kakak? Mukul adik. Yang ada adalah kakaknya langsung ditampar. Kemudian kakaknya dibilang sama bapaknya, tetap di kamar, nggak ada makan malam, terus dikunci. Kakaknya cerita, ada toilet di kamar saya. Ketika saya mau buang air, akhirnya dia pakai vas di kamarnya itu, dia tampung air pipisnya di situ. Dia itu sedih banget mikirin besok bagaimana ketemu bukunya, dan dia nggak tidur dan menangis sepanjang malam. 3 hari kemudian setelah itu dia demam sampai 3 hari. Tapi sejak hari itu dia menjadi terdiam. Nggak mau main sama adiknya, dibatasi segala-galanya. Dia menjadi anak yang sangat pendiam sampai berusia 16 tahun. Nah, peristiwa itu berarti menyakitkan dia banget. Nah, kita coba, kan harusnya gini ya. Adik, kenapa kamu nangis dipukul kakak? Kakak kamu pukul dia, iya kenapa kakak pukul? Kan dijelasin tuh, pas dijelasin kan kita pasti nggak semarah itu. Adik benar yang dijelasin kakak benar. Adik kau salah, walaupun dia masih kecil, minta maaf ke kakak, minta maaf. Gak boleh diulangi, minta maaf. Itu kak, buku kakak hancur ini. Kasih tahu, anak harus menyadari kesalahannya. Setelah itu balik ke kakak. Kakak semarah-marahnya kamu, next time gak boleh pukul adik. Sekarang minta maaf sama adik, minta maaf, pelukan. Kan jadi dua-duanya yang kesalahannya masing-masing dibuka dan masing-masing disuruh minta maaf. Lalu kita pikirkan ya kak, kamu ngerjain PR ulang, mama papa bantu, nanti mama juga telepon ke guru karena buku kamu hancur ke wali kelas dan lain-lain. Kan selesai. Yang terjadi kan tidak begitu. Anak ini tersakiti, maka sampai trauma itu 8 tahun. Sampai harus diobati dulu untuk seperti sedia kala. Nah, Bapak Ibu mungkin juga mengalami hal itu pada lingkungan kita sendiri, gitu ya. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu, apa yang belum tepat dalam pengasuhan anak-anak kita? Ya, next, sehingga anak kita itu menjadi pelaku kekerasan atau menjadi korban kekerasan. Lanjut. Nah, kita seringkali menghukumkan, padahal hukuman ini melukai dan berjangka pendek dan tidak memberikan dampak positif. Next lagi. Next, lanjut aja. Ini ada dampak hukuman ya Bapak Ibu, jangka pendek dan jangka panjang. Tapi hukuman itu tidak akan pernah membuat anak kita sebenarnya jerah. Jadi istilah hukuman ini biasanya akan cenderung menyakitkan.
Oleh karena itu, Kemendikbud next. Sebenarnya Kemendikbud itu menyarankan untuk disiplin positif, ya. Kecenderungan respon guru atau orang tua atau dewasa adalah next. Salah langsung dipukul, negatif ya. Next lagi, salah langsung dinasehatin. Padahal nih anak belum menyadari kesalahannya, langsung nasehat nih. Lalu membiarkan. Daripada kena undang-undang perlindungan anak, biarin aja. Membiarkan. Semua salah. Next. Next. Tapi saya ingin mencontohkan bentuk disiplin positif. Next aja. Ini pendekatan hukuman dengan pendekatan disiplin positif, bedanya apa? Bapak Ibu kan boleh dapetin paparan saya, dibaca aja, ya. Next, oke. Yang pasti kalau pendisiplin positif itu jangka panjang karena disertai dialog anaknya dari kesalahan. Next. Nah, memahami perilaku tidak tepat dari sudut pandang yang tepat. Ini cara kita punya pendekatan ke anak-anak kita, murid-murid kita. Next. Nah, Bapak Ibu tadi, kalau dia bagian dari perkembangan psikologinya, kita harus paham kayak tadi tuh dia lebih dengerin teman. Kalau itu adalah faktor luar, nggak apa-apa Bu ini. Faktor luar atau ekonomi, sosial, ayahnya baru meninggal dan lain-lain. Kan kita itu pengaruh yang belum dapat dia kendalikan anak. Jadi dia masih bingung, kalau ayah saya meninggal, ini sudah meninggal, lalu bagaimana nasib saya kelak dengan adik-adik saya, kan wajar ya, ini baru di dalam. Kemudian untuk memenuhi rasa dimiliki dan rasa bernilai. Setiap anak tuh punya yang merasa bernilai kan Bapak Ibu. Maka ya kita harus menyadari itu, memfasilitasi. Ini anak sebenarnya potensinya di mana? Kalau saya ya suruh milih anak saya pintar atau bahagia, pinginnya semua. Tapi kalau disuruh milih, saya pengen anak saya bahagia. Karena dengan anak saya bahagia, dia bisa melakukan banyak hal dengan lebih baik. Orang yang bahagia itu bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Orang yang bahagia tidak mungkin menyakiti orang lain dan menyakiti dirinya. Dia pun bisa mengerjakan banyak hal karena dia bahagia. Tapi kalau anak kita tidak bahagia, tidak mungkin marah saja. Ya, next. Bapak Ibu, saya mau contohin terakhir disiplin positif. Karena disiplin positif itu harus relate. Jadi kalau kita memberikan sanksi pada anak-anak harus berhubungan dengan kesalahan. Kedua, respect, menghormati anak, jangan dibentak. 3, logis, ya. Kemudian dialogis, ada dialog. Saya contohkan. Ibu namanya siapa Bu? Ibu? Ois. Kalau ibu sebelahnya anak ibu siapa? Ibu Uci, Bu Ois. Ibu siapa Bu? Siapa? Karina. Oke. Misalnya saya guru ya Bapak Ibu. Ini cara menerapkan disiplin positif. Misalnya saya ini guru masuk ke kelas. Mejanya Bu Ois penuh dengan coretan dan tiket. Lalu saya bertanya, ini kan sebuah kesalahan. Tapi saya tidak membentak dan saya bertanya. Cerita ibu murid saya ya. Ais, kenapa meja kamu penuh dengan coretan? Nah, lalu Ais jawab, ya Bu, Bapak namanya siapa? Akhirnya Pak Ahmad. Oke. Misalnya kenapa ini Bu ada tulisan Ais cinta Ahmad. Dijodoh-jodohin, harus gitu ya. Terus, nah, kan saya nggak mau jadi siapa yang tulis. Lalu dibilang, Ci, saya panggil dulu Ci. Benar kamu menulis ini? Iya Bu, kan saya bercanda. Tapi habisnya boleh nggak harus saya diri enggak? Saya cuma bercanda kok Bu. Terus saya tulisnya kecil-kecil Bu. Yang besar bukan saya. Yang besar siapa? Karina. Panggil dulu kan Karina. Karina betul. Ini kamu yang nulis yang besar-besar. Ya Bu, habis yang kecil-kecil di tip. Saya pikir kalau gede nggak di tip, di tip juga. Nah, lalu dia kita kumpulin. Salah nggak? Ada siapa di sekolah? Apa yang harus dilakukan? Iya, masalahnya jadi gitu. Oke, kira-kira berapa hari?
Besoknya, oke. Sepakat dulu kan beli thinner. Kan yang tadinya berantem jadi rukun kan? Karena mereka akan menyelesaikan pembersihan meja. Besoknya, dari satu hari ke tadi, saya datang. Udah bersih. Oke, nah sudah bersih. Sekarang kan kalau ini bukan bisnis positif saya gini, masih ada nilainya nggak sih? Ada. Coba bersih meja yang lain, nggak boleh. Karena dia tidak melakukan itu. Jangan menghukum anak yang tidak melakukan kesalahan. Kita sering ya, satu kelas ribut nih beberapa anak. Lalu anak satu kelas dihukum, jemur. Kita menghukum anak-anak yang tidak bersalah di antaranya itu nggak boleh. Karena anak ini sakit hati. Itu bukan disiplin positif namanya. Siapa yang bersalah? Dia aja yang dikasih sanksi. Nah, setelah ini jangan nyuruh meja yang lain, apalagi meja satu kelas yang kotor. Kan mereka nggak bersalah untuk itu. Lalu jangan melibatkan anak, karena dia itu cuma korban dari jodoh ini. Kan nggak perlu nggak bersihkan. Nah, jadi singkat cerita yang bersalah yang mana? Ya itu. Nah, lalu dari sini kita bisa lihat. Artinya ada itu pertama relate. Ngotorin meja, ya bersihin. Kan misalnya gini, kotor meja ya udah, Uji, Kartika, berdiri. Sepanjang karena kamu udah ngotorin mejanya nggak bersih, disuruh berdiri, kamu berhubungan ya. Yang kedua, respect. Kan saya tidak membentak, saya bertanya. Beda kalau gitu. Kalian ini ya, udah dapat KJP, sekolah gratis, masih noret-noret. Oh, saya gitu. Ya boleh lagi, akhirnya anaknya nggak berubah ya, ada sakit hati kan? Tidak menyadari kesalahan. Oke ya, jangan hubung-hubungkan dengan KJP dan PIP. Berikutnya, logis, yang dibersihkan cuma meja dikotori. Lalu dialogis, kan tadi saya bertanya, siapa yang salah, berapa lama kamu butuh waktu, kan tetap diberi hukuman. Tapi kira-kira ada efek jerah nggak kalau kayak gitu? Kan ada, dia nggak ulangi, karena cara kita itu tuh bukan cara yang merendahkan dia, dan dia sadar dia salah sehingga harus bertanggung jawab dengan membersihkan. Kira-kira kayak begitu. Sebenarnya masih banyak hal, tapi saya pikir itu barangkali bisa menjadi satu masukan bagi Bapak Ibu untuk membangun persepsi yang sama ya. Mari kita bahagiakan anak-anak kita, karena dengan bahagia maka hal positif pada dirinya akan berkembang. Kita mencintai anak-anak kita, kita kasih cinta ketika mengajar. Anak-anak kita itu kalau membeli satu kelas itu kalau memberikan cinta yang begitu banyak pada kita kan, Bapak Ibu. Menjadi bahagia itu mudah. Soal kita mau aja enggak. Kalau kita ribut sama pasangan kita, hentikan di begitu parkir. Murid-murid kita bukan berarti harus menjadi sasaran kita bentak karena kita kesel sama orang rumah kan gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Bapak-bapak ini kalau istrinya nggak mau ngomel-ngomelin anaknya, bapak-bapak sering bantuin istrinya, bahagiain istrinya, sehingga istrinya nggak akan melakukan tekanan pada anak-anaknya. Nah begitu pun guru. Bapak Ibu bahagia itu gampang. Namanya ada hormon dopamin. Hormon itu bisa kita ciptakan dari sering olahraga, sering nyanyi, dengerin musik, ya dengerin orang nyanyi pun ada kebahagiaan. Lalu yang paling murah dan banget gampang, tersenyum. Senyumlah setiap hari, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Ya, senyumnya adalah 7 detik dengan bibir yang simetris. Jadi kalau belum 7 detik, jangan berhenti. Misalnya, selamat pagi anak-anak, itu sampai 7. Dalam hati, selesai. Itu akan jadi anak-anak juga selamat pagi ibu, gitu. Masuk ruang dulu, assalamualaikum semua teman-teman. Tapi terus senyum. Bapak ibu tuh dopaminnya nambah. Carilah kebahagiaan agar kita juga bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima dulu teman-teman. Luar biasa. Terima kasih Bu Retno dan Bapak Ibu, sesi selanjutnya nih untuk diminum dulu.
karena baru menggebu-gebu bagaimana kita menghadapi kekerasan-kekerasan yang banyak terjadi, terutama kita karena kita bekerja di dunia pendidikan ya. Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Diberi waktu untuk bertanya jawab. Ini sudah langsung nih bagian disiplin siswa nih, bareng. Jadi kita akan dengarkan pertanyaan yang pertama dari Ibu Elis. Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suaranya serak-serak. Saya Bu Elis, mau bertanya Bu, kebetulan ada peristiwa sama dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi, tapi ada sedikit perbedaan. Anak saya kebetulan ada anak yang antik Bu, antik sekali. Nah kebetulan anak ini memang anak ABK, yang selalu berkata dengan kata-kata kotor, gitu. Terus suka mengganggu temennya juga, gitu. Sudah saya tangani dengan guru BK sekali dua kali baik, tapi seterusnya dia mengulanginya seperti itu lagi. Nah yang ini saya tanyakan, bagaimana cara menangani anak yang ABK? Apakah sama penanganannya dengan anak yang biasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penanya Bapak Ibu, biar nanti dijawab atau mau langsung kita jawab? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oke, baik. Kayaknya satu. Ya, Bu Elis, monggo. Nanti yang di Google Meet ya. Baik, kalau anak berkebutuhan khusus itu berbeda ya. Bapak Ibu kebetulan sekolah inklusi berarti? Tidak Bu. Jadi ada anak kita, saya dua orang, terus mungkin kelas lain ada juga ya. Tapi pada bukan sekolah inklusi. Tapi anak ini masuk melalui jalur zonasi. Oh, afirmasi. Oke. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu, sekarang di sekolah Bapak Ibu ada tim BPK kan? Tim pencegahan penanganan kekerasan. Ada kan? Nah, saya sarankan karena dalam Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan, Bapak Ibu itu boleh melibatkan pemerintah daerah ketika sekolah tidak langsung menyelesaikan. Salah satunya adalah anak yang Ibu sebutkan. Saya tidak ketemu anak itu, juga tidak tahu, jadi perlu sebuah assessment. Jadi ada apa sehingga dia melakukan itu atau dia berkata-kata seperti itu. Jadi yang harus dilakukan, kalau guru BK tidak mampu karena memang bukan psikolog misalnya, maka minta bantuan ke pusat PPA DKI Jakarta. Itu pusat perlindungan perempuan dan anak, di mana pusat PPA ini punya psikolog yang bisa kita akses gratis Bu. Tapi caranya adalah pihak sekolah mengajukan surat. Jadi tim PPK ini kan anak itu bisa menimbulkan kekerasan, kan ganggu daya. Maka ini bisa jadi dia pelaku gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu dia ini kenapa gitu. Nah sebenarnya dalam Permendikbudristek 46 pelaku, saksi, korban selama usianya masih anak semuanya, maka itu butuh dibantu dan dilindungi. Nah jadi Bu, saya sarankan untuk anak-anak yang memang punya masalah seperti itu, kalau kita tidak tahu sumber masalahnya agak berat. Yang kedua, ini orang tuanya biasanya juga akan assessment. Jadi ini perlu koordinasi. Ya, koordinasi gini. Nanti boleh saya kasih nomor kontak pusat PPA. Konsultasi aja dulu gurunya. Nanti untuk melakukan assessment perlu izin orang tua. Misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi, ABK itu semuanya dikumpulin Bu, agar memudahkan layanan sekolah, agar mereka, maka kami izinkan untuk ada assessment. Jadi biar psikolognya nanti ngasih rekomendasi apa yang harus dilakuin. Nah itu dikomunikasikan gitu. Dengan jadi wali kelas, guru BK, kepala sekolah atau tim PPK. Ini kan untuk
untuk mencegah anak ini juga mengalami kekerasan nantinya atau melakukan kekerasan pada anak yang lain kan. Jadi saran saya sih begitu. Karena kita nggak bisa nebak-nebak. Kayak misalnya kisah saya tadi, kan saya SS makanya tahu psikologi dan yang ngasih tahu saya ahlinya. Karena kalau tidak begitu, maka kita nggak bisa gitu, nggak bisa mengetahui apa yang sudah terjadi. Jadi pasti udah anaknya kayak gitu, oh ini berarti penyebabnya orang tuanya langsung kan assessment juga. Bapak ibu, anak bapak ibu itu nggak bahagia dengan segala kemampuannya dia. Ini sayang betul ketika dia ternyata mengungkap begitu karena ingin menghapuskan rasa sakit di dalamnya dia. Kan orang tuanya jadi dikasih tahu oleh psikolognya, gitu Bu. Ya, jadi saran saya seperti itu. Makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Harusnya ke itu ya. Ya, ini harusnya dari tim penegak disiplin sekolah harus banyak nih pertanyaannya. Bu, yang cowok dulu deh, atau itu dulu? Yo, Pak Bambang. Ini udah pas belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ibu, saya tadi baru tahu juga ya, penerapan hukuman itu ada yang namanya reasonable atau logis tadi. Nah, dalam penerapan hukuman kita itu memperhitungkan ke depannya agar si murid ini kapok gitu. Contohnya tadi dia mengotori meja sendiri dan itu ketahuan, akibatnya kita suruh bersihkan, tapi bukan meja dia sendiri, tapi seluruh meja yang ada di kelas tersebut, dengan tujuan agar dia kapok tidak melakukan lagi. Jadi ada pikiran kalau dia hanya disuruh membersihkan mejanya sendiri, besok dia akan mengulang lagi. Nah itu gimana menurut pendapat Ibu? Terima kasih. Baik, karena udah mau jam 3 ya Pak ya. Udah gelisah. Udah gelisah saya. Oke. Bapak pertama gini. Justru penerapan disiplin positif itu ada efek juga. Kalau Bapak menerapkan anak nggak bersalah, lalu dihukum untuk sesuatu yang nggak dia lakukan, dia sakit hati. Dan justru dia nggak punya efek jerah. Di situ adanya kebencian, kemarahan. Karena dia selain lelah itu, dia merasa dia nggak salah pada meja-meja yang lain. Jadi nggak boleh melakukan itu. Makanya disiplin positif itu menghentikan pola-pola semacam itu, gitu Pak. Lalu yang kedua, dia justru menyadari kesalahan Pak kalau dalam disiplin positif. Karena dia merasa kalau dia nggak dipaksa, lalu dia melakukan karena itu adalah sesuatu yang menjadi kesalahan dia. Nah, prinsip ini tuh kalau kita baca tata tertib sekolah Pak, tata tertib sekolah kita tuh isinya larangan. Seolah-olah kita curiga anak kita ngelakuin ini. Saya contohkan ya, ada salah satu SMA minta saya mereview aturannya. Aturannya larangannya banyak betul, bicara hak anak cuma 3. Lalu larangannya itu sampai begini. Tidak boleh pacaran di taman sekolah. Tidak boleh, pokoknya hal yang betul-betul saya sampai bertanya, Ibu ini pelanggaran atau enggak? Atau ini soal etika berperilaku? Jangan pacaran di sekolah. Karena orang yang pacaran di sekolah mau kita hukum apaan? Lalu saya tanya, Ibu mau hukuman apa? Karena saya lihat di aturan sekolah kalau melanggar pasal ini kan ada hukumannya. Lalu dibilang, itu nanti diserahkan pada guru masing-masing. Ini kan bahaya. Hukuman itu harus pasti. Kalau menghukum gitu. Tapi saya tidak setuju dengan hukuman. Saya lebih setuju dengan pola disiplin positif.
Karena dengan menghukum, anak itu kalaupun berubah hanya sesaat, Pak, bukan jangka panjang. Jadi ketika tidak kita lihat, bisa jadi dia melakukan. Tapi kalau disiplin positif akan membentuk, kalau kita terus-menerus melakukan disiplin positif, anak-anak ini kan didengar, Pak, ada dialog, didengar, dia boleh membela diri, kita sendiri boleh bertanya, ya kan? Lalu kalau kemudian itu disimpulkan, anak-anaknya juga nggak akan ngelawan ketika sadar, oh iya ya saya salah. Jadi kita harus percaya bahwa mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan pola-pola begitu, tapi bahwa disiplin positif pun bisa mendidik anak dengan baik. Dan sebenarnya disiplin positif inilah yang saat ini diterapkan di Eropa. Dan anak-anak itu bisa menyadari kesalahannya kok dan nggak mengulang gitu. Pola hukuman sudah diukur tadi 20 putaran, mulai dari 3 putaran dinaikin 20 tetap ada misalnya push up. Sampai 90 kali. Tapi anaknya tetap aja melakukan kesalahan. Jadi ini karena itu tadi pola kita kayak gitu. Ya kita, dan itu nggak ada hubungan, bisa terlambat disuruh push up, terlambat disuruh lari. Ya enggak, orang masalahnya bukan di situ. Itu Pak. Ya, jadi kalau era sekarang memang dengan hasil-hasil riset di dunia, nah disiplin positif ini sudah dikembangkan UNICEF dengan Kemendikbud. Saya nggak tahu apakah sekolah ini sudah kemudian atau tidak, atau perwakilan, karena sebenarnya itu bagus banget, gitu ya. Dan itu harus tersendiri sih untuk kita memahami disiplin positif ya, teorinya dan seperti apa Bapak Ibu guru akan menerapkan. Saya pikir itu ya Bu. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan lagi Bu, dan kayaknya cukup nih, mudah-mudahan nggak panjang-panjang ya Bu. Ini kebetulan tim penegak disiplin di SMP 231 Bu. Monggo Bu Jumini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Retno Listiarti. Mohon maaf, saya Ibu Jumini. Pada saat ini saya ingin bertanya. Di sekolah kami setiap hari Rabu itu ada kegiatan yang namanya kegiatan sholat duha dan setoran hafalan. Nah kebetulan yang mengikuti kan putra maupun putri. Tetapi untuk anak putri kan tidak bisa ikut sholat kalau dia sedang mengalami menstruasi atau haid. Nah, untuk anak yang menstruasi dan haid itu ditangani tersendiri oleh guru tertentu. Tetapi kadang-kadang ada satu saat anak itu kok jumlahnya banyak sekali yang tidak sholat gitu. Nah dari tim untuk yang menangani anak yang tidak haid kan curiga. Nah kemudian menanyakan, apakah kalian memang benar-benar sedang berhalangan? Mereka menjawab ya, tapi karena ketidakpercayaan kita dari pihak guru, kemudian memeriksa, boleh nggak memeriksa bukan secara visual, tetapi hanya pegang bagian itu yang mungkin sensitif bagi anak perempuan, apakah itu dibolehkan atau harus memanggil mereka satu persatu, kemudian berkatalah dengan jujur gitu. Kalau misalnya sampai terjadi pemeriksaan secara fisik dengan anak-anak, apakah itu termasuk bullying seksual atau termasuk pelecehan seksual? Terima kasih. Mungkin bagaimana cara mengatasinya, mohon pencerahannya. Terima kasih Bu Retno. Baik Bu, terima kasih Bu Jumini atas pertanyaannya. Pertama gini ya Bu, sholat duha itu kan sunnah ya, bukan wajib. Kalau kemudian kita membangun ketidakpercayaan, seolah-olah kan itu
jadi wajib ya. Padahal Tuhan menentukan itu sunnah ya. Gitu. Itu juga hal yang hati-hati sekolah melakukan. Yang kedua, kalau emang seperti tadi Ibu bilang boleh kan, saya jawab nggak boleh. Itu pelanggaran hak anak. Dan ada bagian di tubuh anak yang tidak boleh disentuh dan dilihat. Itu bagian salah satunya adalah vagina. Jadi kalau itu dia dilakukan oleh pihak lain, maka dia bisa melakukan bentuk laporan. Dan itu ada dalam Permendikbudristek nomor 46 tentang kekerasan seksual itu ada 23 jenis. Salah satunya ya tadi melakukan tindakan seperti itu. Jadi itu termasuk pelanggaran Permendikbudristek 46. Yang kedua, kita percaya aja sama anak. Itu sebuah proses untuk mempercayai. Caranya adalah tuliskan aja, itu seminggu sekali. Kalau seminggu sekali, bagi mereka yang mens, tulis dalam daftar. Minggu ini mens, minggu besok mens lagi, minggu kan kelihatan yang bohong siapa? Kenapa harus memeriksa ceramahnya? Kan cukup ngelihat, nih ya, kamu masuk mens setiap minggu. Kamu 2 minggu lalu habis mens, kan bisa begitu. Jadi yang penting adalah rekaman catatan. Dia sedang mens, oke. Lama-lama anak juga mengerti. Minggu lalu tuh udah enggak. Jadi kita nggak perlu sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang justru melanggar hak anak. Itu sih menurut saya. Satu lagi. Mohon maaf, satu lagi, makasih Bu Jum ya. Jadi apa yang kita lakukan kemarin mungkin harus di besok-besok tidak dilakukan lagi ya, karena ini lumayan banyak kemarin Bu. Jadi agak resah kali pembina penegak kedisiplinan. Ya monggo, silakan Bu Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mohon izin ya Bu bertanya. Bu Retno, saya mau sharing. Saya punya anak murid di kelas 7 ini, dia memiliki keluarga yang broken home. Terus dia dari kecil, dari bayi tinggal sama neneknya. Nah, dia tuh sampai sekarang ini dia merasa orang tuanya itu tidak peduli sama dia gitu. Terus dia juga takut gitu. Tapi kalau misalnya neneknya yang ada, terus dia tuh bagaimana hidupnya nanti, dia merasa dia itu tidak disayang sama orang tuanya, tidak merasa berguna hidup di dunia itu bagaimana ya? Maksudnya dia tuh tidak punya rasa yang trauma yang mendalam di dalam kehidupannya dia gitu Bu. Soalnya saya juga komunikasi juga sama orang tuanya itu kebetulan ibunya lagi di luar negeri di TKI, terus sama ayahnya tuh ayah sambungnya tuh dia tinggalnya di Kampung Bahari gitu. Jadi bagaimana ya Bu solusinya biar saya memberikan motivasi ke anak didik saya ini karena dia bercerita pengakuan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pertama, anak itu sudah pada level depresi. Orang depresi itu membayangkan sesuatu belum tentu terjadi. Takut, karena kita tahu umur itu hanya nentuin. Nanti dari saya, itu kan hanya bayangannya dia. Artinya itu belum terjadi, tapi merasuki dirinya. Jadi sebenarnya dia sudah pada level kalau takut begitu udah depresi. Nah, depresi itu bisa mengarah kepada menyakiti diri sendiri. Biasanya akan ada tanda-tanda menyakiti hewan, piaraan misalnya. Lalu nanti akan berlanjut pada menyakiti diri sendiri. Nah, untuk itu dia harus mendapatkan bantuan psikologi. Jadi kalau seperti itu boleh mengajukan tim PPK-nya atau kepala sekolah bersurat resmi kepada pusat PPA minta dibantu secara psikologi. Nanti neneknya juga, ibunya bisa saja nanti di assessment secara virtual dan secara dari ketika misalnya dia berada di luar negeri. Ini kan sebenarnya soal komunikasi, karena dia kan hubungannya sekarang sama-sama jauh, terpisah dan lain-lain, sehingga membuat dia itu berpikir atas teks dirinya
Dan dia kan anak-anak yang emang masih belum punya analisa yang tinggi, gitu loh. Jadi nanti itu ada banyak hal yang dia belum bisa dia kendaliin. Nah di situ dia perlu penguatan. Jadi menurut saya anak-anak sebelum terlambat memang sebaiknya dia diberi bantuan psikologi itu. Mungkin bisa nanya sama neneknya bersedia atau tidak. Kalau iya, nanti minta aja bantuan. Negara wajib kok melakukan itu dan nggak pakai biaya. Cuma memang kalau nanti terapi, dia itu harus diantar ke kantor pusat TPA. Terapi seminggu sekali selama 1 jam untuk penyembuhan. Misalnya terapinya 8 kali, ya harus bolak-balik 8 kali. Nah itu nanti dipikirkan gimana caranya. Itu aja sih. Ya, oke. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, 4 penanya sudah ditanggapi langsung oleh Bu Retno dan sudah jelas. Ini kita sampai pada kesimpulan akhir bahwa banyaknya kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita, maksudnya kasus karena memang latar belakang keluarganya yang beraneka ragam, ini membuat sebuah perubahan mindset dari diri kita, terutama kalangan pendidik, untuk tidak lagi menerapkan hukuman. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Bu Retno bagaimana proses hukuman ternyata tidak membawa dampak positif bagi anak didik kita. Jadi yuk sama-sama kita merubah mindset diri kita supaya ini tidak lagi terjadi pada dunia pendidikan, khususnya sekolah yang kita cintai ini. Sekolah di mana tempat kita mencari nafkah ya Bu ya. Jadi mau tidak mau kita harus mencintai. Jargon sekolah 231 adalah sekolah ramah anak. Ayo benar-benar yuk kita terapkan sekolah kita menjadi sekolah ramah anak. Bu Putri, apakah dari ruang Zoom ada pertanyaan? Tidak pertanyaan. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, maka dan waktunya juga sudah jam 3, maka akan kita akhiri kegiatan in-house training kita hari ini, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, tetapi lebih fokus kepada bagaimana kita menghadapi kasus-kasus bullying yang ada di sekolah, karena kita menghadirkan narasumber yang memang fokus di bidang tersebut. Saya akan tutup dengan pantun, Bapak Ibu. Makan durian terkena duri. Durian dicampur dengan ketan. Enak ya? Buat yang suka membuli, yuk sama-sama kita jauhi dari dunia pendidikan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, dan marilah kita akhiri kegiatan in-house training kita dan webinar kita hari ini. Untuk Bapak Ibu yang telah hadir di ruang Google Meet, sudah membersamai kita semua mengikuti kegiatan webinar dan sudah mengisi in-house training daftar hadirnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan nantikan kegiatan webinar-webinar kita selanjutnya dalam waktu dekat tanggal 30 kita ada lagi kegiatan webinar. Silakan tetap bergabung dengan komunitas belajar tugas cerdas. Dan untuk seluruh Bapak Ibu yang ada di ruang Google Meet, monggo silakan untuk bisa meninggalkan ruang Google Meet-nya dan dapat beraktivitas kembali atau pulang ke rumahnya masing-masing. Terima kasih. Google Meet-nya juga sudah bisa ditutup. Dan untuk teman-teman yang hadir di SMP 231, yuk kita foto bersama sambil membawa hampers yang sudah dibagikan. Ya, hari ini temanya adalah yuk mari kita bahagia. Bahagia bersama dengan Ibu Retno Listiarti. Ayo kita foto bersama dengan teman-teman. Udah pas sesi foto ini. Ya, Pak Saiful. Dikasih yang itu dulu. Ya. Ayo Bapak Ibu kita foto bersama dulu. Yuk kita foto bersama, yuk semuanya mengambil posisi, ada yang di belakang.
anak